NU sudah meluncing, yakni GKMNU. Nah, ini Pak Kepala Kantor Kemenak pasti paham. Gerakan Keluarga Maslahat Nahdlatul Ulama. Ini kerjasama PBNU dengan Kementerian Agama Republik Indonesia. Nah, pada kesempatan kali ini di momentum Harlah NU, saya hendak menyampaikan materi tentang Gerakan Keluarga Maslahat Nahdlatul Ulama, GKMNU. Soalnya banyak ibung-ibung di sini soalnya. Alah kedikit bapak-bapak ini, Pak. Kemana lah bapak-bapak? Ke kebun gali apa? Oh, kondangan hari Minggu nih ya. Oh. Jadi kita bahasnya GKMNU saja. Gerakan Keluarga Maslahat Nahdlatul Ulama. GKMNU ini ada 6 poin. Poin yang pertama, relasi keluarga maslahat. Kalau bahasa kita itu apa? Sakinah, mawaddah, warahmah. Hanya jangan salah nyingkatnya, Bu. Ibu-ibu ini yang menghadiri Jumat akad nikah atau kondangan langsung bikin status semoga samawa. Ame samawa sama-sama WA. Jadi laki sibuk mencet HP, bini sibuk mencet HP. Iya benar itu jangan samawa. Kalau kita nak buat akronim samara. Sakinah, mawaddah, rahmah. Karena wawnya itu, uanya itu Bu, itu atof, huruf atof itu. Jadi jangan dijadikan singkatan karena dia huruf sambung dan maka yang tepat bukan samawa. Yang paling tepat membuat singkatan samara. Amenak pasai dikit samaro. Sakinah, mawaddah, warahmah. Terkait dengan poin yang pertama, relasi komunikasi keluarga maslahat. Problematika masyarakat modern hari ini adalah kurangnya komunikasi di dalam keluarga. Ya Baya, sibuk masing-masing. Ini persoalan kita semua. Bahkan sibuk dengan HP. HP ini mendekatkan yang jauh, menjauhkan yang dekat. Bahkan begini Bapak Ibu, cara kita di dusun dulu, kalau ubah tuh, kalau lah azan maghrib, anak masih keliaran, pedas, buhit namanya ini kan, pedas bubukinya debak. Pokoknya budak-budak nggak boleh. Kalau lah maghrib harus di rumah. Udim sholat maghrib, sembahyang maghrib, makan bersama. Udim makan bersama, beres gale. Nasi lah diberesi, piring dek boleh bersisa. Langsung geser ke sebelah, musyawarah rembuk keluar gitu. Nah, momentum hangat makan bersama ini Bapak Ibu sudah jarang sekarang. Karena semua orang sibuk masing-masing. Bahkan mohon maaf, maghrib anak belum balik ke rumah. Jemaah mbak ini lebih sayang dengan ayam daripada dengan anak. Bu. Kalau anak belum balik, jam 10 malam belum balik, biasa saja. Hanya ayam belum balik, dicari kemana-mana. Sampai tetangga tersinggung kali. Gara-gara nyari ayam tadi itu. Lebih sayang dengan ayam. Coba ibu-ibu, ada ayam. Ayam nih, bahasa kita ayam betina itu apa? Bay. Ada bay, ayam bay. Dia balik, lengit. Lah 21 akhir melengit dia. Rupanya ngeham di belukar. Begitu 21 hari lewat, balik ayam ini bau anak 10. Senang Bu? Senang? Nah, ada anak gadis dia balik-balik. Begitu balik gendong anak, senang Bu? Nah, ini masalah kita ini. Ada masalah di komunikasi sekarang kan? Komunikasi rumah tangga. Betapa banyak ibu nggak paham masalah anaknya karena jarang berkomunikasi.
Ayah nggak tahu bagaimana problematika keluarganya karena saking jarangnya berkomunikasi. Yang harus kita perbaiki sekarang komunikasi. Hasil laporan angka perceraian sangat tinggi sekali. Mengapa angka perceraian sangat tinggi sekali? Karena kurangnya komunikasi. Karena begini Pak, mengapa Nabi mencontohkan kalau manggil istri jangan panggil nama, panggillah panggilan kesayangan. Kalau Nabi itu manggil Aisyah, ya Umairah, wahai yang kemerah-merahan. Ibu-ibu ini Pak sangat senang dipuji suami. Dan bahaya kalau ibu-ibu dipuji suami tetangga. Bahaya. Makanya bapak-bapak harus rajin memuji istri. Laki-laki yang rajin mencium istrinya relatif lebih panjang umur dibandingkan dengan laki-laki yang mencium istri tetangganya. Kapak jemewah, jangan macam-macam. Belah pala. Di Madura lebih carok tuh, jangan macam-macam. Balik lagi Bapak Ibu, Nabi panggil ya Umairah, wahai yang kemerah-merahan. Ibu-ibu nih galak nian, senang nian kan dipanggil kemerah-merahan. Kadang-kadang dandan serba pink, kerudung pink, bajunya pink, androknya pink, bedaknya pink, lipstiknya pink, nyangkut di gigi pula Bu. Ngapalah ibu-ibu tuh memakai lipstik tuh nyangkut di gigi. Nak gancangi ge, mangke dia terlambat. Lipstik pink, blush on pink. Begitu lewat depan suami pengen dipanggil kemerah-merahan. Apa kata lakinya? Anak babi mau kemana ya? Wih tega bapak-bapak nih. Mentang-mentang anak babi pink juga. Butuh yang namanya pujian, butuh yang namanya kemesraan. Istri tidak pernah dipuji suami waktu masih pacaran, dan mendekat. Pujiannya luar biasa. Aku tidak bisa hidup tanpa kamu. Cinta ditolak dukun bertindak. Masih mending. Ada yang naik batang nio. Lah dipucuk apa katanya, the fly to the sky. Pengen terbang ke langit. Bukan terbang ke langit Bu, hancur titik ke bawah, jatuh ke bawah, umban bahasa kita ya. Tapi ngapalah jeme semende pagarala muara ini logat itu khasnya. Tadi Pak Yai Kaprawi nyebut Pak Kapolsik, Pak Kapolris, polisi. Menyebut polon itu peliwan. Hanya dia emak ame jeme semende ketemu jeme Sunda dia emak nih ya. Ada jeme semende belanja ke pasar. Ia jualan jeme Sunda. Kata jeme semende, "Tu apa ini?" "Jengkol." "Oh, jering." "Berapa jering semangkok?" 5.000. Ya dibungkus itu apa? "Sarwa keneh." "Ini sarwa." "Berapa sarwa nih?" 5.000 juga. Au sama mbak itu. Jering nih 5.000, sarwa nih 5.000. Dem kan 10.000. Begitu balik ke rumah kata bini, "Tu apa kamu beli nih?" "Jering ngak sarwa." Dami dibuka, "Oi kamu, sarwa tuh jering jengkol lah." Allahu Akbar. Makanya penting yang namanya akulturasi budaya itu. Jadi Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, bahaya sekali lagi kalau istri tidak dipuji suami. Tapi ketika istri dipuji suami orang, ada cerita begini, temu alumni. Begitu sudah nikah, sering digentak suami. Begitu temu alumni, ketemu mantan pacar, SMA Negeri 1 Muara Enim. Makan di rumah makan mana? Kamu ketemu mantan. Kamu dari dulu nggak pernah berubah, menjerenjeng, pret, enak aja. Udah melar kayak dikasih baking powder. Nggak berubah apanya, cuman karena nggak pernah dipuji suami. Kuping melar, melibah, bau naik, pala embesak. Langsung salah tingkah. Akhirnya CLBK, cinta lama belum kelar.
Mulai hari ini Bapak Ibu, demi mewujudkan keluarga maslahat, mari kita perbaiki komunikasi keluarga. Dan yang terpenting, istri itu paling gampang masuk surga dan paling gampang masuk neraka. Bu, amenak masuk surga taat suami, taat laki. Tapi amenak masuk neraka gampang bu, wajah ibu. Ame ibu nak masuk neraka melawanlah dengan suami. Suami dang tidur cipakan palanya tuh. Gratis masuk neraka aja. Gampang perempuan itu. Perempuan itu walaupun kerudungnya nyengser di tanah, saking panjangnya kerudungnya halaman nggak pakai sapu lidi lagi. Pakai kerudungnya itulah. Salat malam tiap malam, 5 waktu tertib, khatam Quran seminggu sekali, ngaji setiap hari, umroh seminggu 5 kali. Rumahnya di Mekah boh. Tapi penyakitnya cuman siko, sutek saja, melawan ngak laki, pasti masuk neraka. Tapi mbak ini Pak, yang namanya ibu-ibu ini juga pengen suami yang baik. Ibu-ibu ini juga paling sebel sama suami yang pelit, ngasihnya cuman dikit, itu pun diungkit-ungkit. Ada nggak zaman sekarang? Yang mana bu? Kalau di sini cumanya kemehit pisit lah, pisit kemehit ngendok dikit, itu pun diungkit-ungkit. Ini masalah. Sekali-kali Pak manggil istri, mama, sini kudai mama, au papa, duduk mama. Binilah duduk Pak, ambil di kantong, keluarkan duit 15 juta. Agak segek dikit, empaskan, cerger. Itu apa ini papa? Pacak boleh cuma muara ini papa mama haus. Itu apa ini papa? Ini duit belanja mama. Beli beras, cicilan motor, cicilan kulkas, duit arisan, bayar baju muslimat yang belum lunas nih. Ongkos anak sekolah, cukup mama, cukup papa. Malah bersisa. Nah, ame bersisa mama, ambil lah, simpan nggak mama tulah. Alhamdulillah senang istri Pak. Begitu istri mau balik badan, kelekudai mama. Nanti dulu keluar lagi Pak, empaskan lagi 15 juta. Jeleger. Apa lagi nih papa? Ini bonus untuk mama. Capek mama masak, capek mama nyuci, agak drama dikit Pak. Capek mama ngurus papa, ngurus anak-anak, 15 juta bonus. 15 juta duit belanja bu, 15 juta bonusnya, galak deh deh. Ngimpi. Ayalah ketinggi mimpi bu. Tapi yang ada Pak boleh, demi keluarga yang sakinah itu. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, yakni keluarga sehat. Yang pertama tadi relasi keluarga maslahat. Yang nomor 2, gerakan keluarga maslahat Nahdlatul Ulama adalah keluarga sehat. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wal yakhshan ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan. Kalau bahasa kitanya ini, hendaklah jeme-jeme beriman ini mengantisipasi, khawatir kalau dia meninggalkan generasi yang lemah fisiknya, lemah akalnya, lemah ekonominya. Ini Bupati, ayat yang paling signifikan terkait dengan stunting. Ini kan memang tugasnya Bupati terkait dengan stunting. Ini surah An-Nisa ini. Surah An-Nisa itu artinya betina artinya. Jadi Bapak Ibu, kita semua mesti antisipasi.
Stunting ini ada dua faktor. Faktor pertama, faktor ekonomi, kesejahteraan. Faktor yang kedua, faktor pengetahuan. Stunting itu kalau bahasa kitanya itu apa? Kalau bahasa Indonesia itu gagal tumbuh kembang, kurang gizi. Ini kan dua faktor, pengetahuan dan kesejahteraan. Makanya rekomendasi buat pengurus muslimat, amu paca ngaji rutinan muslimat itu bukan cuman ngebahas fikih, bukan cuman ngaji yasin. Amu paca bermitra dengan Bu Camat, bermitra dengan Bu Bupati. Kita mengadakan penyuluhan rutin dengan puskesmas tentang stunting, tentang gizi, tentang manajemen keuangan keluarga, atau dengan dinas PPA ya kalau di kabupaten ini, dengan dinas PPA. Nanti dinas PPA yang menghadirkan narasumber terkait dengan kebutuhan ibu-ibu demi menciptakan keluarga yang sehat. Dan karena di sini banyak ibu-ibu, kita ini sangat mengkhawatirkan sekarang ini tentang satu bahaya penggunaan telepon pintar Android. Banyak budak-budak ini terkontaminasi Android, sehingganya cara berpikirnya jadi kacau, ditambah lagi kerusakan mata jadi bermasalah dan lain sebagainya, termasuk terkait dengan bahaya narkoba. Kalau dulu Bapak Ibu bicara tentang narkoba, kita nunjuknya jauh niat di sana, tapi sekarang narkoba sudah mengintai di lingkungan kita masing-masing, di dekat rumah kita masing-masing. Pengguna narkoba ini sudah lintas generasi, mulai dari anak SD sampai mahasiswa perguruan tinggi. Aku meruqyah anak kelas 5 SD. Ku tanyai di metuanya, ngapa bu anaknya? Kesambet gendruwo Ustaz. Lo kok sampean tahu, kata saya. Iya, ini sudah diruqyah tapi nggak mempan. Yang meruqyah siapa? Sudah 10 kiai 15 ustaz, nggak mempan. Ini kalau jin modern ini bu. Sama jin modern itu diruqyah, dibacakan Fatihah, dia mempan. Dibacakan ayatul kursi, jinnya malah hafal, melok baca pula dia. Dibacakan surat al-jin, jinnya malah nantang. Kata jin, saya nggak takut sama ustaz, saya takutnya sama tukang permak lepis, karena ada tulisannya permak jin segala jenis. Iya juga ya. Makanya Pak Jin zaman sekarang lebih takut sama tukang jahit daripada sama ustaz. Jadi Bapak Ibu, begitu saya ruqyah, pantasan tidak mempan. Memang nggak ada jinnya, tidak ada gendruwo kuntilanaknya. Loh kok anak saya ongo-ongo Pak Ustaz? Yuk bawa ke rumah sakit jiwa. Habis dibawa ke rumah sakit jiwa, dirujuk ke dokter spesialis saraf. Apa kata dokter? Hancur sarafnya, gara-gara kebanyakan ngelem iPhone. Sabu tak terbeli, ganja tak terbeli, iPhone diembat, hancur. Anak kelas 5 SD. Ini sangat mengkhawatirkan. Dan pengguna narkoba ini sudah lintas profesi. Lurah di Bandar Lampung lagi mimpin rapat sambil nyabu, digerebek, tangkap, borgol. Camat di borgol, bupati diorganilir, ya kan? Di rumah jabatan ditangkap, hakim dinas di Lampung ditangkap, oknum jaksa ditangkap, oknum polisi, jenderal malahan Pak, jenderal bintang 2 kan yang ditangkap itu, oknum anggota TNI, kolonel digerebek di hotel lagi pakai narkoba, anggota dewan maling suntikan di rumah sakit gara-gara sabu-sabu. Ustadz ada dari Jember Pak, ustadz ditangkap gara-gara narkoba. Ditanya penyidik, mengapa bapak ustadz pakai narkoba? Biar ceramahnya kuat. Jadi walaupun nggak tidur, kata dia, ceramahnya nanti kuat. Ustadz, artis kebanyakan. Makanya benar kalau kata orang bijak, artis dibayar mahal, tapi malah kelakuannya, oknumnya merusak moral bangsa. Guru dibayar murah, tapi dituntut memperbaiki moral bangsa. Tepuk tangan dulu.
Murahnya gaji guru tuh ada yang cuma 300.000. Untuk ongkos pulsa saja dia cukup, tahu? Ada kalau guru PAUD tuh cuma 100.000. Cuma 100.000. Guru dibayar murah tapi dituntut memperbaiki moral bangsa. Artis dibayar mahal. Coba kita berhitung. Ayu Ting Ting, baca Ayu Ting Ting. Nyanyi si kok lagu 50 juta. Nyanyi nggak nyampe 5 menit. Siti Badriah cuma nyanyi lagu emang lagi santik. Aku pacak pula sebenarnya. 50 juta nyanyi nggak nyampe 5 menit. Yang paling mahal itu Bu, Agnes Monica. Agnes Mo nyanyi satu lagu 200 juta. Nyanyi nggak nyampe 5 menit. Nah aku ceramah di sini sejam nih ceramah nih. Dia disembah itu. Hanya ikhlas. Pokoknya Mbak ini Bu, aku ini ceramah di Muarinem diongkosi alhamdulillah. Dia diongkosi. Oi. Keterlaluan Bu, jauh Lampung tuh. Allahu Akbar. Jadi kita ini dihadapkan dengan situasi begitu. Hanya aku ini malu Bapak Ibu. Kalau nak kita perhatikan, guru paling ikhlas di muka bumi ini guru ngaji. Betul lah betul. Saya belum pernah Bapak Ibu nonton berita ada guru ngaji demo minta diangkat PNS. Belum ada itu. Makanya guru paling ikhlas di muka bumi ini guru ngaji. Paling ikhlas. Ama di dusun kita tuh Pak, guru ngaji dia dibayar. Cuman dibayar pakai minyak lampu. Zaman belum ada listrik kan minyak lampu. Minyak tanah tuh. Bayar pakai minyak lampu. Paling abdi rezeki, umak nitip bahas. Ada kalanya guru ngaji ini bahasnya habis. Bininya, woi langgok nih bini guru ngaji itu. Mulut kasihan guru ngaji lah dimarahi bini. Calak pula guru ngaji nih. Ame bahas labis, minyak lampu labis, nyindir ngajar ngaji nih. Cari ijian je maugan je masuk menda tu. Bada sebah, yada siyah, roda seroh, bayaroh. Ulang lagi. Bada sebah, yada siyah, roda seroh, bayaroh. Jadi sejam ngaji budak-budak kecil itu bayaroh. Balik ke rumah Jumat ngaji apa tadi nak? Bayaroh. Oi bayaroh. Uji makna gisok njok tahu guru ngaji tu soda seso bada sebah roda seroh sobaroh. Mak itu masuk majelis ngaji murid-murid serempak sobaroh. Kasihan guru ngaji itu kasihan. Makanya kita berhitung ibu bapak-bapak nih ngudut sahih katakanlah 10.000 kali ke sebulan 30.000. Ame untuk ngudut 30.000 dek dia salah. Nginjok guru ngaji 30.000 sebulan. 10.000 sehari sebulan 300 tahu. Ame untuk ngudut sahih 10.000 sebulan 300.000 dek dia salah. Nginjok guru ngaji 300.000 sebulan. Guru ngaji huleh 300.000 sebulan sikok santri kali ke 26 juta. Oi, guru ngaji dapat 6 juta sebulan langsung ngambil agia. Oi, keren. Dia ada motor lagi. Apa kata bapak-bapak? Maaf Pak Ustadz saya nggak ngudut. Apa lagi dia ngudut? Bayarnya double 600.000. Kali ke 12 juta ngambil Innova guru ngaji. Artinya Bapak Ibu, biar keluarga kita sehat, jauhkan anak-anak kita dari narkoba, minta penyuluhan ke BNN. Itu gawilah muslimat bapak-bapak nih. Jadi bukan cuma ngaji fikih, tapi kita mendapatkan informasi yang lain. 2 ya, langsung yang ketiga sekarang. Yakni keluarga sejahtera. Cuman Mbak ini Bapak Ibu. Tugas pemerintah itu mensejahterakan rakyatnya. Iya Bayar. Cuman aku bahas pemerintah, kan itulah tugas pemerintah. Nah sekarang saya ingin bahas apa tugas kita. Saya hendak sampaikan pada kesempatan kali ini penting yang namanya manajemen ekonomi rumah tangga. Karena pada kesempatan ini, pada kenyataannya Bapak Ibu, orang Indonesia ini kaya-kaya.
sekarang, tapi mentalnya yang miskin. Ya bayar, ya bayar. Buktinya rumahnya sudah gedong, sudah beton, tapi masih nerima PKH, masih nerima bansos. Ya bayar. Oh, lagunya kayak sosialita, kemana-mana selfie, makan di rumah makan selfie, pengajian selfie, ke kebun selfie, ke laut selfie, mulut dipengot-pengotkan. Gaya sosialita, dibilang miskin marah, tapi nggak dapat bansos, nggak dapat BLT, ngamuk. Ini masalah kita Bapak Ibu, mental miskin. Beda orang zaman dahulu yang ngasih banyak, yang nerima dikit. Kalau zaman sekarang yang ngasih dikit, yang nerima banyak. Kadang-kadang lagunya kayak sosialita, pagi-pagi lah berangkat senam, baju ngetat pula. Gaya sosialita, pakai skincare. Kalau manggil temannya jeng, hari ini arisan di mana jeng, jang jeng jang jeng jang jeng jang jeng. Coba sadar dulu, balik ke dapur Bu, cari tabung melon yang warna hijau. Yang warna hijau tuh persis dengan kerudung ibu-ibu nih. Ada tulisannya Bu, hanya untuk rakyat miskin. Agar kita ini sadar diri Pak. Jangan apa-apa pengen disubsidi. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah, ya bayar. Sesuap nasi yang engkau masukkan ke dalam perut orang yang lapar, itu lebih baik daripada membangun 1000 masjid jami. Badaklah kudai jemaah Islam nih, bongkar pasang masjid, bongkar pasang masjid. Mahal buat masjid tuh. Masih ada tetangga masjid yang tak kebeli beras, ini kan beras mahal. Masih ada tetangga masjid yang susah, kita berbagi dengan sesama. Aku ini Bapak Ibu ditegur, dicemes, Ustadz, dakwah sebenarnya bukan di mimbar, tapi dakwah yang sebenarnya ada di tengah-tengah masyarakat yang lemah. Kita membantu sesama. Kupikir-pikir benar pula Bapak Ibu, ame dakwah di mimbar podium mbak ini lah jelas ada amplopnya nih. Awas Kak Nizam, jangan lupa Kak Nizam ini. Awas jangan lupa, yang jelas ada amplopnya. Kita khutbah Jumat saja ame di Lampung Pak, di kota Bandar Lampung, khutbah Jumat itu 500.000. 500.000. Khutbahnya sudah dikasih catatan maksimal 7 menit. 7 menit 500.000. Sebulan Bapak Ibu, khutbah 4 kali lah 2 juta, kalah gaji honorer. Lah kalah sama dengan gaji kepala desa itu. Artinya kalau dakwah ukurannya itu Bapak Ibu jelas sudah diganti dengan uang. Tapi dakwah yang sebenarnya ada di tengah-tengah masyarakat yang lemah. Ayo kita dengan gerakan koin NU digalakkan. Dengan gerakan koin NU kita bantu warga Nahdien yang susah, yang nggak kebeli beras, yang nggak punya rumah, belum bisa bayar kontrakan. Di Lampung kita bisa Bapak Ibu sebulan sekali bedah rumah pakai koin NU itu. Jadi tanpa harus bergantung dengan pemerintah, karena pemerintah itu ada aturannya Pak, ada mekanisme. Nggak sembarangan mengeluarkan bantuan. Yang nggak perlu mekanisme itu uang kita. Makanya kita sokongan pakai koin NU itu 1.000 sehari, sebulan 30.000, bisa membantu warga Nahdien yang susah. Kita bisa mensejahterakan yang tidak mampu. Ingat, tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Nanti kaget kalau lah bagi bansos, bagi BLT, maaf Pak Bupati, kami nolak bansos BLT karena kami sudah kaya semua. Kasihkan saja sama orang miskin. Setuju nggak Bu? Setuju atau setuju? Ini Pak Camat, cat nama-namanya Pak Camat. Jangan lagi dikasih bansos nanti ya. Kita bermental kaya Bapak Ibu. Ini aku nak cerita dikit ini. Ini nak jam terus takut kezuhuran. Saya ini Bapak Ibu berantau jak dusun ke Bandar Lampung itu 7 tahun ngontrak, 3 kali diusir dari kontrakan. Alhamdulillah Bapak Ibu, Allah perbaiki ekonomi, dikasih rezeki. Awal mulanya itu ada aja mau ngomong, Ustadz kok ngajar ngaji pakai sepeda, apa nggak capek? Ya capek, olahraga. Udah gini aja,
ini DP 1 juta, Ustadz tinggal nyicil nantinya. Kata saya, Pak Haji terbalik. Lo kok kebalik? Mestinya saya yang bayar DP, Pak Haji yang nyicil. Lo kok gitu? Saya takut nggak kecicil nantinya. Oh ya sudah, kalau nggak mau dikantungin lagi 1 juta. Karena ngukur badan saya nggak akan mampu nyicil, Bapak Ibu. Senin dia telepon Ustadz. Senin dia telepon Ustadz. Datang ke dealer. Nah, motor ini sampai ke dealer, silakan pilih yang mana, tapi jangan yang mahal-mahal. Akulah ngelihat Supra X, Pak. Karena ada ujung jangan mahal-mahal. Jadi nanya dengan sales ini, Mas, yang paling murah mana? Ini Fit X 10.500.000. Langsung dibayar cash. Kata sales, Ustadz rumahnya di mana? Motor mau kami antar ke rumah. Enggak usah diantar. Ini motor mau tak naikin sendiri. Mana helmnya, mana jaketnya. Oke, kata dia. Starter motor, Bu, udah dipanasin, masuk keluar jalan. Uy, disitulah aku merasa menjadi orang yang paling kaya di muka bumi ini. Terserah orang punya Fortuner, terserah orang punya Innova, yang penting saya punya Fit X. Ternyata Bapak Ibu, kaya itu soal mentalitas. Mudah-mudahan kita diberikan mental yang kaya dan bisa berbagi kepada sesama. Insya Allah. 3, kita percepat sekarang. Yang keempat, yang berikutnya, yakni keluarga terdidik. Ini canangan pemerintah itu wajib belajar 12 tahun. Mudah-mudahan para pemimpin kita menggratiskan semua biaya pendidikan. Mulai dari SD sampai SMA tanpa SPP, tanpa uang komite, setuju tidak? Tanpa uang infak, tanpa uang daftar ulang. Aku tidak tahu kalau di Sumatera Selatan, Pak. Hanya kalau di daerahku, Bapak Ibu, banyak anak SMA tidak bisa ngambil ijazah gara-gara nunggak uang komite, nunggak uang biaya daftar ulang sekolah. Ini negara kita sudah merdeka. Negara yang sudah sebesar ini, yang merdeka ini, yang sudah 78 tahun, ternyata masih ada, masih banyak yang tidak bisa bayar SPP sekolah. Mudah-mudahan ya, anak-anak kita tuntas wajib belajar 12 tahun dan mudah-mudahan jadi sarjana semua. Allahumma amin. Nomor 5. Yang kelima, Bapak Ibu, keluarga moderat. Nah, ini terkait dengan tugas saya di Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Republik Indonesia. Saya ingin sampaikan, Bapak Ibu, untuk membangun Indonesia yang moderat. Atau dalam bahasa Kementerian Agama itu apa? Moderasi beragama. Itu harus dimulai dari keluarga. Lampung dulu, Bapak Ibu, kalau tidak salah itu peringkat nomor 5 indeks radikalisme. Sekarang alhamdulillah sudah ranking 25. Jadi sudah mengalami penurunan radikalisme terorisme. Kalau Sumatera Selatan ini relatif aman, terutama kabupaten-kabupaten seperti Muara Enim, Pagar Alam, Oku dan sebagainya. Cuman yang agak riskan itu di Ogan Komering Ilir misalnya. Ingat sekali lagi, moderasi beragama harus dimulai dari keluarga. Jangan sampai di Muara Enim ini kita membiarkan paham Wahabi berkembang. Ingat Bapak Ibu, jangan sampai ada yang ngomong ini, sama saja, Islam gale, sembahyang gale, sholat gale. Halaman itu, Bu. Jangan begitu. Tidak sedemikian rupa. Mula-mula dia Wahabi, habis itu dia Wahabi, mula-mula dia tabdi'i, suka membid'ah-bid'ahkan. Habis itu dia takfiri, mengkafir-kafirkan. Habis itu dia menjadi khawarij, melawan bangsa dan negara. Mula-mula dia masuk masjid, jadi marbot. Rajinian ke masjid itu, jadi marbot. Lama-lama dipercaya jadi imam sholat. Udah menjadi imam sholat, Pak, khotib Jumat. Memarbotlah dikuasai, imam sholatlah kecaknya, khotib Jumatlah kuasainya.
Jarang lagi, sebentar lagi takmir masjid diambil alih. Nah, kalau dia sudah menguasai jadi takmir masjid, yang ahlu sunnah wal jamaah ini disingkirkan semua. Mulai dia zikir jahar habis sholat dibid'ahkan, yasin tahlilan dibid'ahkan. Yang jadi bahaya itu anak-anak muda kita. Habis dia membid'ah-bid'ahkan amaliyah kita, Bapak Ibu, dia akan masuk ke tahapan berikutnya, naik tangga, takfir. Dia akan mengkafir-kafirkan. Mulai itu yang tidak segolongan kafir, merembet upacara bendera haram, nyanyi lagu Indonesia Raya haram, itu mulai merembet. NKRI negara kafir, ini mulai diajarkan sedemikian rupa. Kata mereka NKRI ini bukan negara Islam. Kunjok contoh cara cuci otaknya main. Ibu-ibu jawab au? Jawabnya sehempa. Ame diajung milih Al-Quran apa Pancasila? Al-Quran apa Pancasila? Al-Quran dong. Pancasila itu buatan manusia. Al-Quran itu wahyu Allah. Milih bela Islam atau bela NKRI? Bela Islam dong. Milih taat Allah atau taat pemerintah? Taat Allah. Nah, ulang sekali lagi pertanyaannya. Milih Al-Quran apa Pancasila? Al-Quran. Milih bela Islam atau bela negara? Bela Islam. Milih taat Allah atau taat pemerintah? Semenit jadi teroris kali ini. Ini Pak Kapolres ya, Pak Dandim. Ini cara cuci otak Pak Kajari. Makanya jangan heran profesor jadi radikal, doktor jadi radikal. Ini cuci otak. Itu Bu pertanyaan jebakan. Mestinya halah dijawab, jangan dijawab, itu salah. Semegi nggak pertanyaan ini. Milih bakti kepada Allah atau bakti kepada orang tua? Jangan dijawab. Kita pilih bakti kepada Allah, durhaka dengan orang tua. Kita pilih bakti kepada orang tua, kafir dengan Allah. Ibu-ibu ditanya, milih taat Allah atau taat suami? Jangan dibeleh. Milih taat kepada Allah dicerai Bu sama lakinya. Milih taat kepada suami, kafir dengan Allah. Jawaban yang benar, bakti kepada orang tua perintah Allah. Ridallah fi ridal walidain. Ridho Allah ada pada ridho kedua orang tua. Milih taat Allah atau taat suami? Ketaatan kepada suami adalah implementasi ketaatan kepada Allah. Milih taat Allah atau taat Pak Bupati? Taat pemerintah? Mentaati pemerintah merupakan perintah Allah. Kan jelas. Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasula wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kalian semua kepada Allah, taatlah kepada Rasul Allah dan pemerintah yang ada di antara kalian semua. Milih bela Islam atau bela negara? Membela negara merupakan ajaran Islam. Makanya ada tagline hubbul waton minal iman. Tetapi la islama illa bi jamaah, itu ucapan Umar bin Khattab. Tidak ada Islam kecuali kesetiaan kepada negara. Kalau kita setia negara, sama saja kita setia dengan Islam ini. Milih Al-Quran atau Pancasila? Jawaban yang benar, Pancasila bukan agama. Pancasila tidak untuk menggantikan agama, namun Pancasila sesuai dengan ajaran agama. Bu, kuulang au, Pancasila bukan agama. Pancasila itu tidak untuk menggantikan agama, namun Pancasila sesuai dengan tujuan agama. Ini nak dikupas panjang hijau. Kalau ibu-ibu nonton kan di YouTube tentang kupasan Pancasila dan agama. Sekarang saya lanjutkan. Zuhur belum? Tanggung au, dikit selesaikan aja. Begini Bapak Ibu, habis tabdi'i lalu takfiri, dia mengkafir-kafirkan kita, masuk dia menjadi khariji. Khawarij, apa itu? Memberontak kepada bangsa dan negara ini. Maka Nabi bersabda,
Sayakhruju qaumun min ummati, akan keluar sekelompok orang di tengah-tengah umatku. Atau bahasa yang lain begini, yakhruju qaumun fi akhiriz zaman, akan keluar sekelompok orang di akhir zaman nantinya. Kelompok tersebut yaqra'unal Qur'an, mereka semua fasih-fasih membaca Al-Qur'an. Laisa qira'atukum ila qira'atihim bisyai', di mana bacaan Quran kalian tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan bacaan Quran mereka. Wala salatukum ila salatihim bisyai', salat kalian tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan salat mereka. Wala siyamukum ila siyamihim bisyai', puasa kalian tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan puasa mereka. Hanya Pak Ustadz Sarkawi menyampaikan, Ustadz, tapi mereka tuh rajin nian ke masjid. Kalah kita ini kalau urusan ke masjid. Nabi sudah jawab, solat kalian, kata Nabi, tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan solat mereka. Puasa kalian tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan puasa mereka. Bacaan Quran kalian tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan bacaan mereka. Yahkim ahadukum amalahu min amalihim, salah seorang di antara kalian pasti minder kalau membandingkan amalnya dengan amal mereka semua. Tapi jangan pernah tertipu, kata Nabi. Dimanapun kalian temui mereka. Saya ulangi, dimanapun kalian temui mereka. Fa idza kharaju faqtuluhum, apabila mereka sudah keluar, perangi mereka. Makanya Bapak Ibu, jangan dikasih angin. Kalau penindakan itu kewajiban Pak Polisi, terutama Densus 88. Masalah pertahanan dan keamanan kewajiban TNI Polri. Tugas kita warga Nahdliyin, Pak, jangan biarkan paham Wahabi menguasai masjid-masjid kita. Setuju atau setuju? Cocok atau cocok? Tepuk tangan dulu. Ya iya dong. Jangan biarkan negara kita dijajah oleh mereka semua. Di Arab Saudi saja sudah dilarang Wahabi itu, Bapak Ibu. Bahkan Raja Arab buat keputusan, siapa saja yang mengkampanyekan khilafah di Arab Saudi dihukum pancung. Itu di Arab. Nah kita malah kita kasih ke depan. Kita harus tegas dengan kelompok-kelompok itu semua. Jadi mulai dari keluarga moderat. Baik, yang terakhir sekarang. Yang keenam, keluarga cinta lingkungan. Ya, alam ini sudah mulai rusak, Bapak Ibu. Kewajiban kita sebagai rakyat ini mencintai lingkungan, menjaga lingkungan kita. Karena begini, saya kasih clue-nya sajalah. Dalam Islam itu membuang sampah saja, itu kan pahalanya besar. Karena ada hadis bunyinya begini, man akhraja azam minal masjid, barang siapa yang mengeluarkan sebutir kotoran, ia terjelit di mati sebesar ijat kacang hijau. Barang siapa yang mengeluarkan sebutir sampah saja dari dalam masjid, banallahu lahu baitan fil jannah, Allah bangunkan untuknya istana di surga. Sekedar membuang sampah, betapa Islam cinta lingkungan. Bahkan orang bisa masuk surga bukan karena amal-amal yang besar, bahkan orang bisa masuk surga dari amal yang dianggap kecil. Nah inilah sifat Nahdlatul Ulama, Bapak Ibu. Ajaran yang memudahkan, wa yassiru wala tu'assiru, mudahkan jangan dipersulit. Wa basyiru wala tunaffiru, gembirakan umat jangan membuat mereka lari. Innad dina yusrun, sesungguhnya agama ini kemudahan. Wala yushaddad dina ahadun illa ghalabah, tidaklah yang sengaja memberat-beratkan ajaran agama ini kecuali pasti ia akan dikalahkan. Maka NU memilih cara beragama yang mudah, cara beragama yang menggembirakan, cara beragama yang menyelamatkan. Tujuannya agar kita semua dimenangkan. Jangan memilih cara beragama yang rumit. Yang rumit itu begini, contoh dikit ya. TV haram. Kalau kelompok Wahabi kan TV haram, gambar haram, foto pernikahan dipajang haram, foto wisuda haram, sekalian motor gen haram, mobil haram, pesawat haram, naik haji pakai unta, pakai kuda sekalian. Jangan memilih cara beragama yang rumit, kita pilih cara beragama yang memudahkan. Baik, segitu saja dulu apa yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Aku nak tutup dengan pantun lagi.
hidup terasa menyakitkan tanpa kehadiran seorang kekasih. Cukup sekian dan terima kasih. Burung cendrawasih hinggap di kayu, terima kasih, thank you. Kalau ada sumur di ladang, bolehlah kita numpang mandi. Ame ada umur panjang, ame ceramahku masih kurang, silahkan ngundang lagi. Baik, demikian Pak Bupati, dan kepada pembawa acara dimohon jangan saya yang doa karena banyak orang tua kita di sini. Kemudian mohon doanya, saya habis ini masih di Muara Enim. Kang Nizam, halal lupa, aku ini masih di Muara Enim. Katanya banyak durian. Masih di Muara Enim karena besok ceramah di Lecah Lubai. Jadi aku putuskan temalam kian di sini. Jadi besok ke Lecah, ke Lubai, ceramah ba'da zuhur di Lecah. Entah Lecah 1 apa Lecah 2, masih agak lupa tuh. Insyaallah besok habis ceramah di Lecah ba'da zuhur, putar balik ke Bandar Lampung. Ame Bapak Ibu ke Bandar Lampung, singgah ke rumah, singgah ke pondok kita di sana. Ame ada santri-santrinya nak dititip kepada kita, pacak boleh anak-anaknya. Baik, demikian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.